Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Cilos Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau dan updating terkait swing trade yang sudah hampir mengalami akumulasi dan distribusi untuk 1 minggu hari ini. Dan juga kita akan mereview bagaimana pergerakan ISG yang kemungkinan akan berlanjut untuk bullish ataupun distribusinya. Selanjutnya, jika teman-teman terkait dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. ISG lagi-lagi mampu bertahan di area 6097 yang merupakan area minor demand-nya. Posisinya akan menguji kembali area minor supply berada di 6139 dan 6162. Selama dia masih bergerak di range harga ini, saya pikir masih ada cenderung sideways untuk saham indeks composite. ISG juga mengalami penguatan secara mendadak karena akibat rebalancing FTSE yang mengalami penguatan di beberapa saham yang berlanjut kepada proses FTSE itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari gap yang kemarin sudah ditutup ya di area 6095. Itu menjadi kabar baik untuk ISG. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah cenderung menandakan bullish ya. Dengan volume bar akumulasi, tren dari MACD menandakan bullish, dan secara tren harga peningkatan dari indeks juga cukup bagus. Saya pikir komposit seharusnya terus mempertahankan konsistensi dari kenaikan hari ini. Namun kalau kita lihat dari weekly-nya sudah cukup menarik ya. Weekly-nya hari ini ditutup candle hijau dengan potensi secara MACD juga ingin cenderung menandakan ingin bullish dan ingin golden cross. Maka saya pikir butuh 2 minggu sampai 3 minggu untuk konfirmasi bullishnya sehingga ISG mampu break area 6162 dan menuju area supply yang sudah akan dilanjutkan di minggu-minggu berikutnya. Baik, saham pertama yang akan kita bahas untuk updating yaitu saham Agro. Agro lagi-lagi tidak mampu bertahan di area 2410 dan area 2360 sampai 2320 merupakan area demand yang menjadi area pantulan untuk Agro. Namun kalau kita lihat secara distribusi hari ini sudah cukup besar. Saya pikir akan menguji kembali area 2360 sebagai konsistensi untuk area demand-nya. Jika area demand ini mampu ditembus, maka potensinya akan lanjut ke area 2130 yang sudah diretest beberapa kali untuk menjadi minor demand. Kalau kita lihat dari MACD sudah golden cross menandakan akumulasi volume trend sudah cukup bagus. Namun dari tren harga peningkatan dari Agro sudah mengalami tanda ingin distribusi. Saya pikir masih ada kegalauan atau kebingungan untuk tren harga Agro bagaimana potensinya, karena kemarin akumulasinya sudah cukup bagus namun hari ini dipatahkan dengan distribusi yang cukup besar. Selanjutnya ada saham Bank Aladin. Bank Aladin posisinya sudah cukup menarik. Dia lagi-lagi bertahan di 3200. Potensinya masih cukup besar, dia akan menguji kembali area 3200 dan 3300. Dan di sini MACD sudah golden cross ya. Dan juga RSI sudah cenderung menandakan ingin distribusi, namun tren harga yang mengalami pengelemahan akan mengikuti volume trennya. Selama area bertahan 3300 3200 ini cukup bagus, maka potensinya masih cukup baik menuju area 3420. Lagi-lagi jika ada kesempatan di area 3050 sampai 3010, teman-teman bisa melakukan buy on weakness, di mana teman-teman Sobat Joker yang masih belum mempunyai posisi di saham BANK. Namun secara review sebelumnya kita sudah menggambarkan di grup diskusi bahwa sudah ada rekomendasi ya untuk teman-teman yang masih ingin hold ataupun sell on strength sesuai dengan area minor supply sekarang atau minor demand, bisa dijadikan alasan untuk taking profit berjaga-jaga bulan September masih belum usai. Selanjutnya kita akan update saham PMMP. PMMP lagi-lagi menguji area trendline support yang merupakan area trendline penan yang sudah di break ya. Posisinya jika dia mampu bertahan di area 515 dan di area trendline yang menjadi area pullback-nya ini, saya pikir masih cukup bagus untuk retest kembali area 580 sampai 565 merupakan area supply-nya. Namun jika dia tidak mampu bertahan, saya pikir akan lanjut ya menurun di bawah 500 pada range 475 sampai 470. Dan kalau kita lihat secara MACD RSI cenderung akumulasi dari PMMP sudah mengalami pelemahan, RSI juga cenderung tren harganya sudah mengalami pelemahan pula.
Saya pikir bagi teman-teman yang belum memiliki bisa menunggu wait and see dulu untuk mendapatkan posisi terbaik untuk entry, di mana posisinya kita sudah ambil posisi yang pertama di 475 sampai 470, dan saya pikir kemarin ada tren penurunan lanjutan di 435 sampai 430 untuk kita second chance entry. Namun tidak diberikan posisi, maka kita entry satu kali dengan posisi untuk taking profit pertama yaitu di 580. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana perjuangan PMMP di minggu depan. Selanjutnya ada saham Toys. Toys pada time frame 1 jam kita sudah memprediksi ada pola ascending triangle dengan posisi kenaikan sesuai dengan lebar patternnya itu mencapai di 28. Tapi kalau kita lihat secara Fibonacci, trennya sudah sampai ya di 268, merupakan area Fibonacci retracement golden ratio atau sell on strength ya. Saya pikir posisinya sudah cukup bagus untuk sell on strength, dan pada pukul 14.00 atau jam 2 siang tadi terdapat akumulasi distribusi secara bersamaan, di mana posisinya pada pukul 1 dilakukan akumulasi tidak cukup signifikan, lalu dilanjutkan pada pukul 2 sore, dan dilakukan juga langsung distribusi cukup besar pada saat itu. Dan saya pikir jika posisinya sudah bergerak pada hal demikian, selanjutnya dia akan menguji kembali area 236 ini merupakan area resisten become support, di mana posisi ascending triangle-nya diuji apakah bisa menjadi alasan kuat untuk dijadikan demand. Dan saya pikir posisinya masih cukup bagus untuk saham Toys, di mana pada time frame daily sudah tergambarkan bahwa di sini ada inverted hammer. Maka layak kita pantau, jika dia mampu bertahan di area 236 layak untuk kita entry kembali ya. Dimana juga target 270 kita sudah diskusikan bersama grup diskusi di Sobat Joker Trader. Kita sudah bisa taking profit ya, sesuai dengan target kita. Namun jika teman-teman yang masih belum memiliki saham Toys, saya pikir bisa entry di 236, atau jika dia menyentuh area 226 sebagai area trend line supportnya, teman-teman bisa lakukan entry ya. Jika teman-teman tertarik dengan area stop loss, saya pikir masih sama di 210. Dengan taking profit tadi di 270, namun hari ini hanya di 268. Saya pikir ya perbedaan satu tick ya tidak apa-apa, tetapi target kita sudah tercapai. Selanjutnya ada hal yang akan terjadi sama, saya pikir bisa saja, di mana posisinya membentuk ascending triangle dengan posisi boss ya, sekarang berada di trendline support. Trendline-nya yaitu bergerak di harga 85. Ada stop loss bisa di 81 dengan take profit di 95, merupakan area resistance break bullish, atau bisa menuju area target dari lebar ascending ini sendiri yaitu di 112. Bagi teman-teman yang tertarik yang sudah melakukan pembelian sore tadi, saya pikir bisa mempertimbangkan untuk stop loss-nya di 81. Namun bagi teman-teman yang belum memiliki saham BOS, bisa mempertimbangkan area 85 untuk entry di besok Senin. Selanjutnya ada saham MLPL. MLPL layak kita update karena posisinya sudah tidak mampu ya meretest ke atas dengan posisi yang volume yang cukup kecil juga distribusinya. Area 565 sampai 545 masih kita rekomendasikan untuk sell dulu, di mana posisinya sudah menyentuh area supply-nya. Target kita masih cukup bagus di 655, dan juga di sini ada tren. Kalau kita lihat bisa di 780 juga bagi teman-teman yang bersabar. Tetapi jika area ini tidak mampu kuat untuk menopang MLPL, saya pikir area 655 sangat riskan untuk masih dicapai. Dari MACD dan RSI juga cenderung menandakan ingin bullish. Namun terkait volume distribusi yang cukup kecil, masih kita perhitungkan bagaimana penguatan area resistance become support yang bisa dijadikan area 565 sama 545 sebagai area terbaru ya. Selanjutnya kita akan update saham healthcare kita yaitu PRDA. Posisinya dia tidak mampu bertahan di area 7425 dengan posisi hari ini dia membentuk candle doji. Mengapa candle doji? Karena posisinya tidak ada volume akumulasi yang cukup hari ini. Karena distribusi yang saya pikir di 16 September kemarin menggambarkan bahwa itu hanya koreksi sehat. Untuk meretest dan melakukan permulaan di 7800 merupakan area supply-nya. Namun area supply-nya tidak ditembus hari ini. Secara MACD RSI masih cenderung bullish. Saya pikir masih ada cukup momentum untuk saham PRDA melanjutkan trennya mencapai
Area 7.800 merupakan taking profit pertama kita. Taking profit kedua ada di 8.250 dan taking profit optimal yaitu di 8775 sampai 8650. Bagi teman-teman yang memiliki saham PRDA bisa memperhitungkan untuk menjaga trailing stop di mana posisi market yang masih belum bagus. Selanjutnya kita akan update saham telekomunikasi yaitu adalah saham Friend. Saham Friend yang merupakan saham swing kita sudah masuk di area 128. Kita sudah entry di area 115 dan juga entry di 110. Posisinya masih cukup bagus ya, posisinya di area volume yang masih cukup signifikan. Dari MACD menandakan bahwa volume trend secara momentum akumulasi sudah dimulai bullish. Saya pikir layak kita pantau untuk saham Friend untuk taking profit di 150-an merupakan target swing kita, di mana break bullishnya masih kita perhitungkan di area 137 sampai 136. Selanjutnya ada saham MTDL. MTDL masih sesuai perjalanannya, dia akan menguji area 3000 untuk melakukan taking profit. Di area 2660 sampai 2590 bisa kita jadikan area resisten become support yang cukup strong. Posisinya jika teman-teman masih memiliki saham MTDL bisa memperhitungkan area 3300 untuk taking profit dengan volume akumulasi MACD RSI juga masih bullish. Bagi teman-teman yang belum memiliki bisa memperhitungkan area 2660 sampai 2590 untuk buy on weakness. Yang terakhir kita akan update saham batubara yaitu adalah PTBA, di mana posisinya dia open gap ya di 2370, di mana saya pikir dia akan membentuk pola double bottom. Namun saya pikir double bottomnya tidak terkonfirmasi valid, di mana distribusi di 2 hari terakhir ini cukup besar. Dia akan menguji kembali, saya pikir area trendline supportnya itu bergerak di harga 2250. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham PTBA bisa memperhitungkan area 2750 untuk buy on weakness atau menunggu di area 2150 sampai 2120 yang merupakan area open gap demand-nya. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup diskusi kita yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.